Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan tentang media ajar. Apa itu media ajar? Media ajar didefinisikan sebagai manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang menyebabkan peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau pelajaran tentang perilaku atau sikap. Media ajar juga didefinisikan sebagai alat yang secara fisik menyampaikan informasi berupa materi pengajaran. Ada juga yang mendefinisikan media ajar sebagai wahana fisik atau sumber belajar yang ada di lingkungan yang mendorong peserta didik untuk belajar. Bagaimana kita memilih media ajar? Setidaknya ada 4 dasar pertimbangan ketika kita memilih media ajar. Pertimbangan yang pertama adalah rancangan pengajaran, atau kita mengenalnya dengan istilah instructional design. Pertimbangan yang kedua adalah tujuan pengajaran. Pertimbangan yang ketiga adalah karakteristik peserta didik. Dan pertimbangan yang keempat adalah kepraktisan media ajar. Memilih media ajar berdasarkan rancangan pengajaran atau instructional design artinya kita harus memilih media ajar sesuai dengan rancangan pengajaran yang kita buat. Apakah rancangan pengajaran tersebut menggunakan rancangan dengan model Gagne? Apakah rancangan pengajaran tersebut menggunakan versi ID? Jika rancangan pengajaran kita menggunakan model Gagne, maka media ajar yang kita gunakan harus mampu memfasilitasi 9 langkah yang ada dalam merancang pengajaran menurut model Gagne. Jika rancangan pengajaran kita menggunakan versi ID, artinya media ajar kita harus mampu memfasilitasi 4 komponen rancangan pengajaran versi ID. Memilih media ajar berdasarkan tujuan pengajaran artinya kita harus menyesuaikan media ajar yang kita pilih dengan domain materi pengajaran yang mau kita berikan. Apakah materi pengajaran yang kita berikan adalah knowledge, apakah skills, apakah attitude, apakah pengetahuan, apakah keterampilan, apakah sikap atau perilaku. Salah satu cara memilih media ajar berdasarkan tujuan pengajaran adalah menggunakan Del-Con atau kerucut Del. Berdasarkan kerucut Del ini, ada 12 jenis media ajar yang perlu kita pertimbangkan. Semakin mendekati puncak kerucut Del, media ajar semakin bersifat abstrak. Dan sebaliknya, semakin ke arah dasar kerucut Del, media ajar semakin bersifat konkret. Media ajar yang berada di puncak kerucut Del adalah media ajar yang banyak memberikan informasi. Media ajar yang berada di tengah kerucut Del adalah media ajar yang banyak memberikan materi pengajaran berupa intelektual dan cognitive skills. Sedangkan media ajar yang berada di bagian bawah kerucut Del banyak memberikan materi pengajaran berupa motor skills dan attitude atau perilaku. Artinya, jika materi pengajaran kita adalah berupa materi motor skill atau keterampilan, maka media ajar yang paling tepat menurut kerucut Del adalah media ajar yang berada di bagian bawah kerucut Del, yaitu simulasi atau pengalaman langsung atau pengalaman konkret. Memilih media ajar berdasarkan karakteristik peserta didik artinya ketika kita memilih media ajar, maka kita harus memperhatikan bagaimana karakteristik para peserta didik kita. Ada banyak yang perlu kita perhatikan dari karakteristik peserta didik. Salah satunya yang paling utama adalah gaya belajar dari peserta didik. Salah satu jenis gaya belajar yang paling banyak digunakan dalam pemilihan media ajar adalah 3 gaya belajar yang kita kenal dengan auditory, visual, atau kinestetik. Peserta didik
yang memiliki gaya belajar auditori bisa jadi lebih tepat menggunakan media ajar yang mengandung suara atau audio. Peserta didik yang memiliki gaya belajar visual bisa jadi lebih tepat menggunakan media ajar yang mengandung gambar atau tulisan. Peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik bisa jadi lebih nyaman menggunakan media ajar yang mengandung unsur gerak. Mempertimbangkan ketiga gaya belajar tersebut, maka yang paling aman bagi kita adalah menyediakan media ajar yang mengandung unsur multimedia, misalnya media audio visual. Memilih media ajar berdasarkan kepraktisan media dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, dari media ajar itu sendiri, yang kedua dari sisi pengguna. Dari sisi media itu sendiri ada dua hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, jenis media yang tersedia. Yang kedua, kita perlu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari jenis media yang tersedia. Dari sisi pengguna, ada tiga hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, kemampuan dan kenyamanan dari si pengguna. Yang kedua, biaya pembuatan media ajar tersebut. Dan yang terakhir adalah ketersediaan sarana untuk menggunakan media ajar tersebut. Bagaimanakah kita mengembangkan dan menggunakan media ajar? Salah satu metode yang bisa kita gunakan dalam mengembangkan dan menggunakan media ajar adalah metode ADI. ADI terdiri dari 5 huruf, yaitu A, D, D, I, E. Huruf pertama dari ADI sekaligus langkah pertama dalam pengembangan media ajar adalah A, analysis. Kita menganalisis kebutuhan dari pengembangan media ajar ini. Atau kita menganalisis dasar pertimbangan pemilihan media ajar yang akan kita buat. Ingat, ada 4 hal yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih media ajar, yaitu rancangan pengajaran yang kita buat, tujuan pengajaran yang kita buat, karakteristik peserta didik yang akan kita tuju, dan kepraktisan media. Setelah kita melakukan analisis, huruf kedua sekaligus langkah kedua dari ADI adalah D, design. Kita merancang. Kita merancang media ajar sesuai dari hasil analisis kita. Dalam merancang media ajar ini, ingat kembali 2 metode dalam merancang pengajaran, yaitu model Gagne atau model porsi ID. Huruf ketiga sekaligus langkah ketiga dari ADI adalah D, development atau pembuatan media ajar. Untuk pembuatan media ajar ini, ingat kembali 12 jenis media ajar yang ada pada Delcon atau kerucut Del. Untuk masing-masing media ajar, ada cara-cara tertentu yang perlu diikuti dalam membuat media ajar tersebut. Seperti contohnya, bagaimana membuat handout, bagaimana membuat study guide, atau bagaimana membuat video. Huruf keempat atau langkah keempat dari ADI adalah I, implement, atau bagaimana kita menerapkan media ajar ini. Untuk menggunakan media ajar, kita tinggal mengikuti rancangan pengajaran yang telah kita buat, baik itu dengan model Gagne atau dengan model porsi ID. Huruf terakhir sekaligus langkah terakhir dari ADI adalah E, evaluate, atau kita mengevaluasi penggunaan media ajar yang telah kita buat. Termasuk hal yang paling penting dalam mengevaluasi media ajar ini adalah bagaimana pencapaian tujuan pengajaran dengan menggunakan media ajar yang telah kita buat. Demikian tadi penjelasan tentang media ajar. Semoga bermanfaat. Saya Yoyo Suhoyo. Sampai jumpa.